Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia Allah, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sahabat yang beriman, ternyata terdapat amalan ringan, tapi memiliki pahala yang cukup besar. Mungkin untuk sebagian orang amalan-amalan ini banyak terlupakan, namun siapa sangka meski sedikit pahala yang diraih sungguh besar apabila kita melakukannya dengan ikhlas dan konsisten. Berikut amalan ringan yang bisa hadirkan pahala besar. 1. Berzikir. Berzikir menjadi salah satu amalan ringan yang memiliki timbangan berat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah, beliau bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari No. 6682 dan Muslim No. 2694. 2. Membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Mungkin sebagian orang terkadang lupa untuk membaca basmalah saat memulai suatu pekerjaan. Namun, tanpa disadari hal ini memiliki nilai ibadah yang luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 3. Mengajak dan mendoakan orang lain dalam kebaikan. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 4. Membaca ayat kursi setelah melakukan sholat. Abu Umamah Al-Bahiliyah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk surga melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan disyahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Syahih Al-Jami, nomor 6464. 5. Membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 6. Mendengarkan dan mengamalkan doa azan. Azan menjadi penanda seruan waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mendengarkan azan hingga selesai dalam diam. Hal ini tercantum dalam hadits berikut, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma robba hadzihid dawatit ta'amah was sholatil qo'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'at syumakoma mahmuda ala jiwa, atta, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid. Salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom, kedudukan, terpuji yang telah engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hadis riwayat Bukhari nomor 614. 7. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Melakukan sholat qobliyah subuh umumnya dikerjakan sebelum fardu. Namun terdapat hal istimewa ketika kita menjalankan ibadah ini secara rutin.
Seperti hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Itulah tadi amalan ringan berpahala besar. Yuk, kita mulai amalkan amalan ringan ini. Semoga dengan rutin kita menjalankannya keberkahan senantiasa melimpah di kehidupan kita. Amin. Sampai di sini pembahasan kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.